Ini adalah Benteng Willem I yang lebih dikenal sebagai Benteng Pendem Ambarawa. Nama pendem berasal dari bahasa Jawa pendem, yang berarti terkubur atau terpendam. Benteng ini sengaja dibangun di dalam cekungan tanah, dikelilingi parit lebar dan gundukan tanah, sehingga dari kejauhan hampir tak terlihat. Sementara nama Willem I diambil sebagai penghormatan kepada Raja Belanda saat itu. Dibangun mulai tahun 1834, benteng ini menjadi saksi bisu sejarah yang kelam. Ini awalnya, ketika itu dibuat tahun 1834, kalau di sejarah selesai 1853. Tentunya dinamakan benteng karena ada faktornya, ngopo kok tidak dibikin gitu. Jadi kolonial Belanda ketika itu agak mulai defisit keuangan ketika menghadapi gerilya Pangeran Diponegoro. Tahun berapa? 1825 sampai 1830. Ya, jadi kalau kita cek di sejarah kan memang betul-betul kocar-kacir, begitu hebatnya gerilya ketika itu Pangeran Diponegoro. Nah, maka inisiasi oleh Jenderal Van den Bosch ketika itu dibuatlah benteng ini. Kenapa di lokasi ini, di Ambarawa? Jadi integrasi jangkauan ke Semarang, Salatiga dan Magelang ketika itu yang menjadi basis-basisnya kolonial Belanda itu lebih tepat di sini. Terus dikatakan juga ada yang bilang benteng pendem, gitu kan? Iya. Benteng pendem itu karena memang dibuat di bawah elevasi tanah. Kalau lihat tadi ada sawah ya. Nah, ternyata semua benteng ada di Gombong, ada di Ngawi, Vandenbroek, terus di Cilacap. Semua benteng ketika itu dibuat memang di cekungan. Harapannya apa? Nek nggo ngindik musuh. Nah, pertanyaannya ngindik musuh berarti musuhnya siapa ketika itu? Kalau ini milik kolonial Belanda, musuhnya pribumi. Jadi bisa dilihat gitu loh. Kalau tapi tidak mereka juga punya taktik membuat gedung yang bisa melihat untuk dari sisi atas, yaitu ini Bastion namanya, Bastion atau kastil. Nah, lagi kita ulang, bangunan ini dibuat ada 4 gedung yang sama di sisi arah mata angin Mayor. Ada 4 bangun yang sama seperti itu, bentuknya itu trapesium ya. Jadi 4 bangunan yang sama di arah 4 mata angin Mayor. Nah, semuanya trapesium ini lebih lebar ke dalam. Ini kalau ditarik garis simetris sampai selatan sama. Jadi pintu tengahnya itu sama. Hanya saja renovasi, revitalisasi ini baru separuhnya, belum seluruhnya, separuhnya. Kalau tadi di arah Mayor mata angin itu 4 gedung yang sama, sekarang di arah Minor mata angin ada 4 gedung yang sama seperti itu, namanya bastion atau kastil. Itu digunakan untuk mengintip musuh. Jadi ada jendela-jendela banyak, itu bentuknya W ya, kayak W ya. Jadi ada yang menghadap ke sini, ada yang menghadap ke sana. Ternyata ada fungsi juga. Ternyata luar biasa. Jadi ketika itu dibangun tahun 1834 dengan gaya arsitek yang sangat luar biasa, dengan apa ya, sudah ada strategi yang sangat luar biasa. Nah, 4 bangunan yang sama, satu
bangunan yang sama. Kalau itu digunakan untuk pangan, gudang untuk stok pangannya sama juga senjata. Nah, yang ada di bawah di belakang ini ada dua makam ya. Yang sebelah sana itu makamnya dari ada Mahfud Salam. Mahfud Salam ini beliau bapaknya dari Kiai Sahal Mahfud. Sahal Mahfud itu beberapa periode menjadi ketua PBNU apa itu ya ketika itu juga Kiai cukup terkenal di Indonesia. Nah, bapaknya adalah pejuang yang dimakamkan di sini, dan ini juga menjadi salah satu tujuan wisata religi. Kemudian yang ini, ketika Belanda kalah oleh Jepang tahun berapa? 42 Belanda kalah oleh Jepang. Jadi tempat ini berubah fungsi menjadi tempat tawanan. Siapa yang ditawan? Ya wong Londo, tentarane, sak bojone, sak anake. Nah, tugu ini adalah tugu, pernah dengar Jugun Yangpu? Ini wanita-wanita yang korban kekerasan seksual tentara Jepang diberikan monumen di sini. Jadi ketika itu wanita-wanita untuk memuas nafsu seks tentara Jepang ini tidak hanya pribumi dari wanita pribumi, dari noni-noni, jadi anak-anak Londo, tapi juga diimpor. Salah satunya dari Korea. Dan ini pernah dikunjungi oleh pemerintah Korea untuk dibuat monumen, tapi tidak diizinkan oleh pemerintah Indonesia. 3 gedung di sini. Ini yang depan kelihatan Fort William ini sebagai Barak Tamtama. Oke, kemudian belakangnya itu Barak Bintara. Kemudian yang belakangnya lagi nanti bisa dilihat itu Perwira. Jadi yang gedung Perwira ini kayak kantor-kantor yang semua dibangun mandiri, terus ada pilar-pilarnya koyok apa itu tiang bulat kayak istana itu, ada pilar 3, pilar 4, 5 dan 6. Ada di sebuah sejarah mengatakan bahwa sekalipun ini di tempat yang di bawah tanah, tetapi dasarnya ini tanah yang keras, bukan lembek. Terbukti hampir 190 ini sudah 192 tahun, berarti hampir 2 abad bangunan ini masih kokoh, tidak kuat berarti kokoh. Dan ini batu batanya itu didatangkan dari bahan tanah liat dari Gombong yang sekarang dikenal dengan Genteng Soka. Nah, karena formulasi teksturnya tanah liat yang dibuat batu bata ini menurutnya bagus, berkualitas, tetapi terbukti memang seperti ini. Kemudian bangunan ini tidak menggunakan semen karena saat itu urung ono ya. Ini hanya menggunakan perekatnya itu menggunakan pasir, kemudian batu-batu sendiri yang ditumbuk, terus ditambah dengan molase tetes tepung. Nah, kepemilikan ini sekarang menjadi asetnya Kementerian Pertahanan. CQ-nya si Kodam, kemudian yang pengelolaannya sekarang dikelola oleh Lawu Group. Pengelolaannya Lawu. Renovasi ini sengaja dikerok, ya, kemudian perlihatkan batu bata, sebagian ada yang di plaster kembali. Masa pemerintahan Belanda tahun 19-an sekian mulai muncul beberapa pergerakan-pergerakan.
ada Budi Utomo, Iya. ya toh? Ada Daus Dekker, ada Cipto Mangunkusumo yang kebetulan juga orang Ambarawa di sini, pahlawan nasional. Nah, munculnya pergerakan-pergerak itu ada dari mereka sebagai tokoh-tokoh itu benar-benar ditangkap, kemudian dipenjara di yang atas, yang ada teralis-teralis itu. Pembangunan awalnya semuanya lengkungan ya, semuanya lengkung, baik itu pintu, baik itu jendela, karena ternyata dengan kekuatan lengkung ini itu sangat luar biasa. Mereka tidak akan jebol karena dari atasnya kan membuat tekanan seperti ini, sementara lengkungan ini semakin rekat, semakin rekat. Kecuali kalau kanan kirinya tuh runtuh baru. Selama itu tidak, berarti dia semakin kuat. Nah, tadi batu yang didatangkan dari Itali, granit ini salah satunya yang untuk pojok-pojok seperti itu. Jadi bangunan teralis ini bangunan baru, tambahan ketika tahun 1900-an sekian untuk tahanan politik orang-orang pribumi. Oke? Jadi pintu utama masuk dulu itu dari sini. Dan ini arah timur. Kita ke sana. Pos penjagaan ya. Dan ada gate gede di sana. Ini dulu tempat patrol dereknya ya. Jadi gini ya. Ketika terbuka, maka pintu itu sekaligus menjadi jembatan. Jadi semua gedung ada paritnya. Ketika tertutup, berarti nggak bisa masuk. Dan pintunya sini dulu, ke sana. Ini arah-arahan, pokoknya pintu masuknya sini. Pintu utama. Nah, ini masuk terus ke sana, tembus nanti gedung-gedung perwira. Sekarang dipakai untuk kuliner dan beberapa wahana ya. Ini dulu sebelum direnov nih rumput liar nih. Dan bisa dilihat atapnya itu menggunakan balok kayu yang kalau untuk atap ya, balok kayu yang dimiringkan, kemudian ini batu bata yang disusun seperti ini, batu bata itu baru diplester. Kalau yang untuk lantai 2-nya tadi sempat lihat di Pardensel ya, itu gini, baru batu bata tebelnya kira-kira, jadi mulai dari sekitar 40 cm sampai ada yang ini kayak hampir 2 meter ya. Jadi atasnya gini, dibuat seperti ini terus diplester. Nah, ya jadi membangunnya itu ternyata segini besar, presisi simetris. Tadi sebelah timur berarti barat, masih belum direnovasi. Dan ini juga di tengah sawah. Terkait dengan kerja paksa gitu ya, ini ada satu perdebatan dari kami kalau memang ketika itu ada tanam paksa terus kerja paksa gitu ya, kerja paksa pokoknya kamu orang yang bekerja di sini tinggalkan pekerjaan utama rumah gitu kan, maksudnya itu. Tetapi untuk masalah diberi upah itu sepertinya jelas diberi upah dan layak, karena mindset kerja paksa seperti resta. Karena apa logikanya? Kira-kira membuat gedung seperti ini, bangunan seperti itu, presisi, simetris,
kalau mereka lapar, kalau mereka nggak konsen, kira-kira jadi enggak? Sekalipun itu segawe ya di pribumi ya, tapi logikanya kan nggak mungkin. Nah itu, jadi tanam paksa tadi sudah kami sampaikan, kemudian kerja paksa, ternyata kerja yang kamu harus meninggalkan pekerjaan rumahmu, tapi kerja di sini, karena ini ada sekitar 3.000 tenaga kerja ketika itu, yang tadi kalau 1834 sampai dengan 53 19 tahun dibangun dengan gedung, kemudian drainase seperti itu. Dulu itu pernah 2 kali kalau nggak salah terjadi gempa, yaitu sekitar 1860-an sekian betul-betul terjadi gempa ketika itu. Ini terkait dengan Merapi ya, gempa itu tektonik dan sebagian memang roboh. Dengan revitalisasi itu 2019 dimulai oleh Kementerian PUPR ketika itu sampai dengan 23, kemudian sempat vakum, belum dikelola, baru di 2025 bulan November kemarin itu dikelola oleh Lawu Group itu, dan ini tanggal 17 November soft launching dibuka untuk wisata cagar budaya. Jadi mungkin saya sedikit menyampaikan, ini menjadi aset kalau kita ngomong daerah di Jawa Tengah ya, walaupun kita nggak dapat apa-apa, walaupun mungkin pemerintah daerah juga mungkin dapat mungkin tidak, tetapi ini sebuah aset cagar budaya terbesar untuk Beteng ini se-Jawa. Coba, Beteng itu terbesar se-Jawa. Nah, artinya monggo silahkan ini publikasikan ya, mungkin ajak teman-teman, ajak komunitas, ajak kelompok, kemudian terus sampaikan melalui sosial media. Harapannya ini juga akan menjadi magnet wisatawan baik lokal atau mancanegara untuk berdatangan ke Serdulem. Namanya siapa dan dari mana? Coba dulu. Kayak dong. Saya namanya Siti Romlah dari Sawabujo. Ya. Saya Abdul Fair dari Sotongan Salatiga. Saya Siti Mahfua Mustafia dari Salatiga juga. Sebelumnya kenapa Ibu sama Bapak ini milih Benteng Willem buat destinasi wisata nih? Karena belum nang sini, penasaran aja. Dekat sebenarnya. Dekat dari rumah ya, Pak? Dekat sebenarnya dari rumah dekat, cuman kan ini juga libur kan, terus jalan-jalan sekalian mampir sebenarnya dari mau ke Mbahrawan. Ya kalau sekedar lihat waktu fasilitas ngelewat, masih gedung tua itu sering lewat di kemarin kita masuk. Cuman waktu bagus ini belum pernah kesini. Jadi tertarik buat datang ke sini. Iya. Kalau untuk perjalanan dari Salatiga itu berapa menit ke sini? Di sini ya 20 menit. Oh, deket-deket banget. Dekat tahu kalau Salatiga. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak? Kakaknya dari mana dan namanya siapa? Oh iya, perkenalkan nama saya Mas Aldo. Saya dari Solo. Kalau di sini kebetulan saya menjabat jadi staf marketing di Fort Willem Satu Ambarang. Sebelumnya boleh tahu nggak kalau kakaknya milih ke Benteng Willem 1 ini kenapa sih, apa yang bikin tertarik buat kesini? Yang jelas untuk Benteng Willem 1 ini dia merupakan peninggalan zaman Belanda ya, dan bangunan-bangunan di situ terkenal dengan heritage-nya gitu. Setahu saya di sini benteng ini dibangun di 1834, jadi usianya sudah hampir 200 tahun sih. Gitu. Kalau first impression kakaknya nih selama di sini di Benteng Fort Willem 1 ini Apa Iya. Yang jelas benteng ini sangat ikonik ya, dan setelah
melalui proses renovasi benteng ini menjadi lebih modern dan bersih ya, karena sebelumnya kan memang tidak terawat sama sekali. Terakhir dirawat tuh di 2002, ini digunakan sebagai rumah sipil di sini. Nah, saat direnovasi sama PUPR dari 2022 hingga 2025 pertengahan, jadi benteng ini lebih modern dan bisa untuk wahana edukasi, wahana keluarga, dan lain sebagainya. Oke, makasih banyak ya Kak. Ya, sama-sama. Sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak Kak? Oh ya, perkenalkan nama aku Peter Disaputra. Aku dari mahasiswa Undip. Rumah aku di Manyaran. Kalau boleh tahu, kenapa sih Kakak pilih benteng William I ini? Jawabannya itu karena di sini menarik, karena ada bangunan-bangunan tua yang bisa melegenda dan juga tempatnya enak. Kalau first impression Kakak nih selama ada di sini, gimana tuh? First impression-nya di sini menyenangkan sih, dan juga tempat-tempatnya juga menarik semua karena bangunan-bangunan tua ini enak gitu dilihat ya. Gitu doang sih. Oke, makasih banyak ya Kak. Oke, sama-sama. Sebelumnya Pak boleh perkenalkan diri dulu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Pak Nur Mufid. Alamat Ambarawa. Oh, ya. Kalau boleh tahu gimana first impression Bapak pada Fort William I ini, Pak? Untuk pandangan kami saat masuk ke benteng Fort William I ini ada ketertarikan karena bangunan ini lama terbengkalai, kemudian dijadikan wahana wisata sehingga peninggalan-peninggalan zaman penjajahan itu terbuka untuk umum menjadi wahana wisata seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Bapak.